Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dalam acara diskusi ngopi bareng RR. Sore ini memang paling enak kita ngopi. Tapi kali ini ngopinya bukan sembarang ngopi, bukan kopi Arabica ataupun kopi Robusta. Kopi kali ini kopi yang sangat spesial. Ngopi ngobrol perkembangan Indonesia bersama Rizal Ramli. Kawan-kawan di Jawa Barat, tentu problematika di Tanah Pasundan begitu banyak. Terlebih lagi ada pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, trennya juga masih tinggi. Nah, kawan-kawan bisa kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kawasan industri dan pertanian yang cukup besar. Maka tidak salah bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat juga. Tetapi jika melihat kondisi hari ini, pandemik COVID-19 yang masih trennya masih begitu tinggi, pertanyaannya apakah industri dan pertanian di Jawa Barat ini akan bisa meningkat? Memang belakangan ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Karib disapa Kang Emil pernah mengeluarkan pernyataan dia berharap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2021 itu bisa mencapai 9%. Nah, apakah ini satu keniscayaan ataukah kalau bahasa anak gaul sekarang ini, kalau saya boleh mengutip, apakah ini halu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan mengundang Bapak Dr. Rizal Ramli untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, untuk menyampaikan pendapatnya, dan tentunya solusinya. Ini Bang Rizal selalu menyertakan solusi-solusi, dan kita berharap dalam diskusi ngopi bareng RR, Bang Rizal bisa memberikan solusi secara tepat bagi pemerintah agar Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dari hari ini. Senang sekali kita bisa menyapa kawan-kawan di Jawa Barat, karena Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ada objek wisatanya, industrinya juga banyak, dan juga pertanian. Nah, ini sangat momentumnya sangat tepat untuk membahas hal ini dalam diskusi hari ini. Selamat sore Bang Rizal. Selamat sore. Tetap sehat Bang Rizal. Selalu semangat ya. Siap. Sudah Jadi terdengar. Saya selalu merasa bagian dari Jawa Barat, merasa orang Sunda, karena saya di Padang hanya sampai umur 6 tahun, karena yatim piatu, tinggal di Bogor, sekolah sampai SMA, dari SD, kuliah di Bandung di ITB, jadi dan banyak sekali teman-teman dari Jawa Barat sampai hari ini. Ya, dan saya merasa nyaman karena kultur Jawa Barat itu menarik, ya selalu optimis, selalu hore, dan yang ketiga selalu melihat sisi yang positif dari kehidupan. Jadi saya senang sekali sore ini bisa ketemu dan kawan-kawan media di Jawa Barat dalam situasi krisis. Yang paling penting itu adalah trust and credibility. Pemimpin itu dipercayai dan kredibel. Karena waktu krisis memerlukan banyak pengorbanan, memerlukan banyak usaha. Kalau pemimpinnya tidak memiliki trust, tidak dipercaya, atau dianggap cuman ngomong doang, pencitraan doang, tidak kredibel, ya susah diharapkan ada perbaikan yang berarti. Jadi kriteria pemimpin yang mampu membawa keluar krisis di mana aja di seluruh dunia termasuk di Indonesia, satu, pemimpin itu harus memiliki trust. Rakyat percaya bahwa dia sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Yang kedua, kredibel.
tindakan-tindakannya itu memang matang berdasarkan sains, bukan pakai voodoo medicine. Voodoo medicine. Ya, voodoo medicine itu artinya obat-obatan obat-obatan kodok direbus masukin obat ini dianggap bisa kalung bang, kalung ya atau kalung corona, ya kan? Itu kan cuma lelucon doang. Masalah yang real seperti corona harus dihadapin dengan sains, bukan dengan voodoo medicine, kalung corona dan sebagainya. Ya, nah itu menentukan kredibilitas pemimpin. Apakah dia bisa cari solusi yang kredibel dan bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, yang ketiga adalah kompetensi. Sebagai pemimpin, mampu nggak dia, kompeten nggak dia menyelesaikan berbagai masalah. Nah, memang hari ini kita kesulitan di Indonesia. Baik pada level nasional, provinsi, atau bupati, itu susah sekali mencari pemimpin yang bisa memenuhi 3 kriteria itu tadi. Yaitu dipercaya, trust, credible, rakyat juga tahu dia sungguh-sungguh bekerja buat rakyat, bukan buat pribadi sama kelompoknya. Yang ketiga adalah kompetensi. Nah, kenapa bisa kejadian demikian? Karena sistem pemilihan pemimpin di kita itu banyak upetinya. Karena sistem threshold, ya kan, ambang batas. Misalnya ada yang mau jadi bupati, perlu dukungan 15%, perlu dapat dukungan 3 partai. Nah, untuk setiap partai ini dia mesti nyetor upeti. Ya, biasanya satu partai 20 miliar. Jadi kalau 3 partai 60 miliar. Nah, jelas kebanyakan orang nggak punya uang. Yang punya uang tuh cukong. Mereka lah yang seleksi calon bupatinya. Baru kemudian suruh rakyat milih antara si A sama si B. Nah, begitu pemimpin-pemimpin ini berkuasa, mereka itu bukan ngabdi sama rakyat, tapi ngabdi sama cukong-cukongnya. Itu kan ada contoh KPK baru tangkap Bupati Kutai Timur. Oke, ya. Belakangan ini Bang ya, baru-baru ini ya. Ya, sama istrinya. Nah, ternyata dia disogok oleh para cukong senilai 18 miliar. Kerugian negara 2 triliun karena dia kasih konsesi tambang, konsesi hutan, dan lain-lain. Bayangin itu, sogokannya dia hanya 0,01%. Negara yang dirugikan 2 triliun. Nah, itu dia mesti tunjukkan kepada partai bahwa dia punya uang. Ya kan, buat upeti kepada partai yang mendukung dia. Ini harus kita ubah, sistem threshold ini kita harus hapuskan jadi 0. Sehingga tidak ada lagi upeti-upeti, tidak ada lagi kerugian negara akibat sistem pemilihan yang kriminal ini. Nah, ini juga berlaku di Jawa Barat. Banyak pemimpinnya itu ya modalnya karena uang atau ada yang bayarin. Sehingga bisa nyewa partai. Bisa kampanye dari duit yang ditumbang oleh para backer finansial. Jadi dalam logika kapital itu Bang, dalam sistem perpolitikan hari ini, mindsetnya adalah BEP Bang ya, break even point. Kalau ada modal. Bukan sekedar break even. Kasus Bupati Kutai Timur, dia cuman disogok 18 miliar. Supaya buat jadi bupati. Tetapi kerugian negara akibat konsesi yang diberikan lain-lain itu 2 triliun. Jadi bukan BIP lagi itu. Bukan BEP. Gila ya.